Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizno Arif dari Forum News Network dalam program Off the Record, sebuah program yakni membaca berita di balik berita. Dalam program ini saya ajak atau kami ajak Anda untuk membaca sebenarnya ada apa sih di balik sebuah fenomena berita itu. Jadi memang sebuah berita itu Anda tidak bisa membaca hanya yang tertulis saja di media, tapi ada behind the scene-nya, ada cerita di balik berita itu. Seperti biasanya sebenarnya saya selalu berpasangan dengan Mbak Agi Beta ya. Tetapi sejak pekan yang lalu Mbak Agi Beta itu bersama keluarga ternyata positif COVID. Nah, sampai sekarang ini belum sehat kembali, tetapi kondisinya semakin membaik. Ya karena sebenarnya ini memang kasus sangat menarik dan bukan hanya terjadi pada kasus Mbak Agi dan keluarga. Mereka ini semua sudah vaksin sampai 2 kali, bahkan rencananya kan mau vaksin booster, tapi kemudian keburu sudah positif COVID duluan. Ini jangan disalahartikan kemudian ada juga bagi mereka yang terlalu percaya dengan teori-teori konspirasi menyebutkan bahwa ini memang sengaja. COVID ini adalah merupakan sebuah penyakit yang sengaja dibuat untuk disebut ethnic cleansing, untuk pembunuhan sebuah bangsa. Ada juga yang menyebutnya sebagai sebuah bisnis dari korporasi global, sehingga semakin kita vaksin juga akan semakin terus masih terkena tertular dari COVID. Saya kira enggak seperti itu, bahwa kemudian ada kelompok tertentu, ada orang tertentu atau pejabat-pejabat tertentu atau pengusaha tertentu yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi ini, ya gitu ya kan. Kemarin makanya kemudian muncul gugatan terhadap pelaksanaan PCR, juga kemudian vaksinasi yang tadinya berbayar. Tetapi itu sebenarnya adalah pinter-pinternya mereka gitu ya, kalau kita ngomong bahasa positifnya, yakni mereka dengan kekuasaannya, dengan akses di tangan mereka, kemudian memanfaatkan situasi di tengah pandemi untuk keuntungan mereka. Ini bisnis vaksin dan bisnis PCR ini memang bisnis besar sekali, triliunan rupiah, dan ya banyak sekali yang menggeruk keuntungan itu. Tapi realitas bahwa COVID itu sendiri itu nyata, itu saya kira jangan jangan ditolak, jangan diabaikan, karena realitasnya banyak sekali loh teman-teman saya di sekitar saya yang positif COVID, keluarga-keluarga kita sendiri juga positif COVID. Nah, oke, kita tinggalkan soal COVID dan kita doakan Mbak Agi dan keluarga segera sehat kembali. Nah, apa saja berita yang menarik dalam pekan-pekan ini? Banyak sekali kalau Anda tanya saya berita yang menarik. Ada soal ibu kota baru. Ini kan jadi kontroversi, dan salah satunya berkaitan dengan nama Ahok yang disodorkan oleh PDIP dan juga sudah disebut-sebut oleh Presiden Jokowi sebagai calon kepala otorita Batam. Ini juga sangat menarik perhatian publik. Kenapa sih kok mesti Ahok lagi? Apalagi kemudian kita lihat rekam jejaknya Ahok itu waktu dia menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta, dia termasuk yang menolak pemindahan ibu kota baru kalau alasannya karena mau mengatasi problem banjir. Itu satu berita yang juga sangat menarik. Soal harga harga minyak goreng ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena KPPU, Komite Pengawasan Persaingan Usaha itu menemukan ada unsur pidana dalam kenaikan harga minyak goreng. Ini ada kartel yang bermain. Jadi kalau harganya itu sangat tinggi, ini lagi-lagi orang-orang yang memetik keuntungan, kelompok atau pengusaha yang memetik keuntungan di tengah krisis. Ini sedang diselidiki oleh KPU dan sudah ditingkatkan menjadi kasus pidana. Itu kedua. Ketiga, soal Bupati Langkat yang punya rumah kerangkeng di belakangnya, yang alasannya pada waktu itu disebutkan sebagai tempat rehabilitasi para penderita atau mereka yang kecanduan narkoba. Belakangan Komnas HAM menemukan fakta dan itu dibenarkan juga oleh Polda Sumatera Utara bahwa ada yang meninggal dunia di kerangkeng itu. Bahkan
tidak hanya satu, tetapi ada beberapa karena ditemukan kuburan di beberapa tempat. Nah, ini saya kira juga kasus menarik yang layak kita untuk perbincangkan. Dan satu lagi juga ada, nah ini berkaitan COVID lagi, sorry, mesti lompat ini, balik lagi. Ini Menteri Kemenpar, saya susah lagi, Menteri Pariwisata gitu sajalah saya sebutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno itu menemukan ada fakta adanya turis asing yang dimainkan oleh mafia karantina hotel. Jadi dia sudah tidak positif tapi masih dinyatakan positif. Nah, ini dibongkar oleh Sandiaga Uno dan timnya. Nah, itu saya kira juga berita yang sangat menarik perhatian publik belakangan ini. Terus apa lagi ya? Hari ini ada pelantikan Panglima Kostrad, yakni menantu dari Pak Luhut yang menjadi Panglima Kostrad, yakni Majen Maruli Simanjuntak, itu dilantik sebagai Pangkostrad. Nah, itu topik-topik yang saya kira sangat menarik dan kita perlu membaca ada berita di balik berita itu. Apa ya? Topiknya apa yang menurut Anda yang menarik? Saya kira kita mulai dari temuan adanya mafia karantina hotel gitu disebutnya ya. Jadi kasus ini bermula ketika ada pengaduan. Nah, ini bagusnya kalau ada seorang pejabat yang aktif di media sosial seperti Sandiaga Uno. Jadi dia rupanya ada seorang turis dari Ukraina. Ukraina ini sekarang sedang bergolak, ini sedang ribut dengan dan terbuka perang dengan Rusia. Ini rupanya mereka datang ke Indonesia dan harus menjalani karantina. Nah, ketika di hari terakhir karantina, ini perubahan, ini waktunya kan berubah ya soal karantina ini. Sebelumnya sempat sepekan, tapi kemudian dinaikkan menjadi 14 hari. Setelah itu kemudian juga diperpendek lagi menjadi 10 hari. Nah, ini dalam kasus turis dari Ukraina ini, dia menyebutkan bahwa ketika hari terakhir itu kemudian ada tim kesehatan yang menyatakan dia masih positif COVID. Nah, kalau positif COVID ini kan konsekuensinya serius. Dia harus memperpanjang karantina, bahkan karantinanya harusnya tidak di hotel. Nah, karena mendapat laporan semacam itu, kemudian Sandiaga Uno mengirim timnya sendiri dari kementerian dan kemudian dia melakukan tes ulang. Karena pada waktu kemarin sebelumnya itu si turis itu mengaku bahwa dia minta untuk dilakukan tes ulang di lembaga yang lain, bukan Satgas Kesehatan yang melakukan tes ulang di hotel-hotel itu. Tetapi ditolak pada waktu itu oleh petugas Satuan Petugas Kesehatan. Nah, mereka curiga, ini jangan-jangan bagian dari permainan itu. Nah, ketika timnya Sandiaga Uno tiba di sana, kemudian ternyata dilakukan tes ulang PCR, turis ini bersama anaknya gitu, yang anak disebutkan anaknya masih kecil kalau tidak salah, itu dia positif negatif. Dan kemudian dengan begitu dia bisa meneruskan penerbangannya dan menurut Sandiaga Uno ini dia sudah dengan tenang berlibur di Bali. Ini saya kira soal serius ya masalah ini, kenapa kemudian Menteri Pariwisata ini sangat galau dan dia sampai kepada media dia menyatakan mengancam akan diambil tindakan tegas terhadap mafia hotel ini. Ini banyak sekali memang sekarang selama ini muncul kecurigaan bahwa ada upaya-upaya perpanjangan karantina dan sebagainya ini ada berkaitan dengan mafia hotel yang melakukan lobby terhadap kekuasaan. Sehingga hotel-hotel terutama di Jakarta ya, karena yang melakukan karantina ini adalah mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri, baik dia warga asing maupun turis. Ini kota-kota besar itu yang ada hubungan internasional, ada penerbangan internasional, memang hotel-hotelnya panen. Di Jakarta ini, hotel-hotel di Jakarta ini banyak yang penuh, bukan karena turisme, tetapi karena mereka harus menampung orang-orang yang baru datang dari luar negeri, baik yang orang warga Indonesia yang pulang dari bepergian ke luar negeri maupun mereka turis asing. Nah, ini karantinanya sangat panjang dan ini sebenarnya dari sisi pariwisata itu merugikan Indonesia. Kenapa? Karena orang kemudian malas untuk berkunjung ke Indonesia, melakukan kunjungan Indonesia. Bayangkan kalau dia melakukan perjalanan ke Indonesia, dan jangan dibayangkan bahwa semua turis itu adalah orang kaya. Banyak di antara mereka, terutama di Eropa, saya tahu mereka ini menabung
selama setahun misalnya mau melakukan liburan itu mereka merencanakan dengan cermat. Jadi tidak semua turis itu adalah orang kaya, tapi mereka menganggap memang itu sebuah kebutuhan, mereka nabung gitu selama setahun dan kemudian mereka pergi ke negara-negara tertentu menjadi pilihan. Bayangkan kalau dia ketika terbang itu dia harus karantina selama 14 hari misalnya di Indonesia. Ya, pasti orang akan berpikir lebih baik dia pergi ke negara-negara lain yang karantinanya lebih pendek. 14 hari loh, bayangkan. Bisa jadi dia punya waktu liburan nggak sampai mungkin maksimal 1 bulan begitu. Itu pun sudah sangat panjang, tapi 14 hari harus dihabiskan di karantina di Indonesia. Lebih parah lagi seperti tadi kasusnya mereka harus memperpanjang masa karantina itu. Nah, ini yang dipersoalkan oleh Sandiaga Uno dan orang selama ini memang banyak curiga hotel itu mengeruk keuntungan yang sangat besar dari model karantina itu. Banyak kasus ya. Beberapa waktu yang lalu muncul berbagai kasus bagaimana orang ini merasa dia diperas oleh hotel tempat pelaksanaan karantina. Nah, berkaitan dengan isu ini, kemudian PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia itu membantah mereka bermain dalam soal ini dan mereka tidak mau disalahkan. Menurut mereka, kewenangan untuk melakukan tes PCR seseorang positif atau negatif itu bukan di tangan hotel, tapi itu di tangan Satgas Kesehatan. Ini satuan terpadu Satgas Kesehatan untuk COVID. Dan logikanya menurut mereka itu hanya menerima orang yang negatif. Artinya orang-orang yang ketahuan negatif dia diminta karantina selama 7-14 hari di hotel. Setelah itu mereka kemudian dilakukan PCR, mereka negatif, mereka boleh meneruskan perjalanan atau kembali kepada keluarganya kalau dia warga negara Indonesia. Nah, sementara kalau positif itu menurut PHRI ini mereka langsung diteruskan ke tempat-tempat karantina seperti Wisma Atlet dan tempat-tempat lainnya. Ini pembelaan dari PHRI. Jadi menurut dia mengingatkan Menteri Pariwisata jangan sampai muncul kesan atau muncul stigma negatif terhadap hotel itu karena ini bisa merugikan pariwisata Indonesia sendiri. Ini argumennya juga sangat menarik ya. Saya kira ini yang mesti kita buktikan. Tapi fakta bahwa ada seorang turis yang dia ternyata negatif tapi dinyatakan positif itu fakta yang ditemukan oleh Pak Sandiaga Uno dan timnya. Ini memang di Indonesia ini soal penanganan COVID ini betul-betul acak adul dan kita tidak heran kalau kemudian Indonesia itu mendapat penilaian negatif itu berkaitan dengan dengan penanganan COVID. Beberapa hari yang lalu misalnya Anda pasti juga sempat membaca atau kalau tidak membaca saya ulang lagi deh kasusnya. Tim KSP misalnya menyebutkan bahwa tingkat hunian tempat tidur di hotel di rumah sakit di Jakarta itu sudah mencapai 45%, yang disebut sering sebagai BOR atau bed occupancy rate atau rata-rata pemanfaatan penggunaan dari tempat tidur di rumah sakit. Itu hitungannya itu artinya gitu. Rumah sakit penuh atau tidak dilihat tingkat hunian di tempat tidurnya. Angkanya 45%, berarti tinggi, ini sudah alert. Jadi artinya dari sisi itu KSP memperingatkan, demikian juga Kementerian Kesehatan. Tapi ada juga orang yang menafsirkan, kenapa mesti KSP yang menyampaikan itu? Apakah ini dalam rangka semacam stigma negatif, memberi stigma negatif bahwa penanganan COVID di Jakarta itu tidak baik, dan ini yang ditarget adalah Gubernur Anies. karena kalau Anda mengamati kan dalam beberapa saat belakangan ini banyak sekali stigma-stigma negatif yang coba ditimpakan atau negatif semacam black campaign atau bukan black campaign, negatif campaign yang ditujukan kepada Gubernur Anies. Nanti kita bahas soal ini. Nah, kita kembali lagi ke soal tingkat penghunian tempat tidur di rumah sakit di Jakarta. Nah, data yang berbeda muncul dari Pak Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa masih rendah, masih di bawah 37%. Nah, sebagai penanggung jawab dari COVID, Pak Luhut pasti berkeinginan untuk menyatakan bahwa mereka sukses mengendalikan ini. Dan di luar soal sukses tidaknya itu kan ada dampak soal ekonomi ya, karena kalau kemudian tingkat hunian rumah sakit itu sangat tinggi, itu kan mau nggak mau harus ada langkah-langkah atau pemerintah mengambil langkah kembali menarik tuas rem gitu. Dan kalau terjadi ditarik lagi rem atau apalagi rem darurat, itu kan pasti dampaknya ekonomi kita itu akan kembali mandek.
Ini dari sisi kepentingan Pak Luhut seperti itu. Tapi dari sisi KSP dan juga Kementerian Kesehatan datanya berbeda. Nah, kemudian yang begini-begini ini kan membuat publik menjadi bingung ya, menunjukkan jadi siapa sebenarnya yang mesti kita dengar? Apakah Pak Luhut sebagaimana menjawab penanggulangan COVID atau Kementerian Kesehatan dan KSP. Nah, belakangan muncul penjelasan dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa itu persoalannya hanya perbedaan pengambilan sampelnya saja atau datanya lah gitu. Karena mungkin Pak Luhut mengambilnya lebih awal dan kemudian KSP Kementerian Kesehatan itu mengambilnya lebih belakangan. Jadi angkanya lebih tinggi. Dengan kata lain, angka yang disampaikan oleh Pak Luhut itu belum sempat diupdate. Oke, pemerintah bisa berkilas semacam itu, tapi pesan yang sampai kepada publik itu bisa ditangkap berbeda. Bagaimana mungkin kalau setiap kali ada antara satu pejabat dengan pejabat lainnya memberikan statement yang berbeda. Dan ini sangat sering terjadi. Bahkan kita ingat ya kemarin soal misalnya soal batu bara, yang ekspor batu bara yang kata Presiden dihentikan, tapi kemudian nggak lama diralat oleh Pak Luhut. Terus kemudian juga Presiden Jokowi baru saja meralat soal penggunaan anggaran untuk ibu kota baru dan yang begini-begini ini kan sebenarnya membuat kita jadi bingung. Sebenarnya siapa yang harus kita pegang? Mestinya ucapan seorang presiden itu ya itulah yang paling benar gitu ya. Karena ada kalau dalam orang istilah Jawa menyebutnya sabdo pandito ratu. Tapi walaupun dia bukan ratu atau raja, tapi seorang presiden itu nggak boleh salah. Dan lebih lucu lagi kalau ada seorang presiden salah dan diralat oleh anak buahnya. Lebih parah lagi kalau kemudian presiden menyatakan sebuah kebijakan dan itu dibatalkan oleh anak buahnya. Kan orang jadi bingung nih. Sebenarnya presiden di Republik ini siapa gitu. Nah, ini memang realitas yang setiap hari kita hadapi dan saya sebagai wartawan yang mengamati soal ini nggak terlalu kaget dan juga tidak ingin cepat-cepat euforia seperti yang dilakukan oleh Buzzer setiap kali Pak Jokowi menyatakan suatu kebijakan yang kelihatannya sangat bagus, kita mesti menghela nafas sebentar, kita mesti nunggu waktu, apakah kemudian kebijakan ini tidak diubah lagi. Nah, kemarin paling banyak coba hari kemarin deh dalam kemarin saja kita mendapatkan sebuah fakta yang juga sangat lucu yang saya tadi sudah bahas dalam podcast saya di Heads Point. Ini berkaitan dengan pengambil alihan FIR atau Flight Information Region. Ini semacam data-data penerbangan di sebuah negara. Dan Indonesia ini kan sekarang ini data-data terutama di Kepulauan Riau itu masih dikelola oleh Singapura sejak sudah 76 tahun lalu. Nah, itu pada tanggal 22 bertemu Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong gitu, dan disebutkan bahwa Indonesia berhasil mengambil alih menegakkan kedaulatan di wilayah udara kita yang selama 76 tahun ini dikuasai oleh Singapura. Itu narasi yang disampaikan oleh pemerintah dan para buzzer pemerintah. Tapi kemudian kita tahu kan ada seorang profesor yang menunjukkan ternyata bahwa Indonesia itu sebenarnya dikecoh oleh Singapura. Kenapa? Karena satu bahwa yang diambil alih oleh Indonesia itu yang nggak signifikan karena untuk wilayah udara 0 sampai 37.000 kaki itu masih diserahkan oleh Singapura. Dan kalau toh kemudian ada diambil alih oleh Indonesia, kemudian didelegasikan kembali ke Singapura untuk jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Nah, alasannya nggak jelas, apakah mungkin secara teknologi Indonesia belum mampu menanganinya. Nah, soal-soal begini kan juga membuat kita, bagaimana mungkin ya seorang presiden menyampaikan hal semacam itu, atau kemudian ada narasi dari para buzzernya yang membuat semacam euforia, memuja-muja luar biasa dari Presiden Jokowi, dan realitasnya nggak seperti ini. Kan ini cara-cara semacam ini hanya membuat kredibilitas Pak Jokowi itu semakin hari semakin downgrade. Kenapa? Karena tidak sesuai antara realitas dan kenyataan. Itu isu-isu yang saya kira penting kita perhatikan. Nah, soal lain apa? Soal lain tadi misalnya soal ibu kota baru ya, kita sebut soal ibu kota baru. Ada kenapa diributkan sekarang Ahok ini? Dia menjadi calon kuat menjadi kepala otorita. Anda mesti catat lagi ya bahwa kepala otorita ini berdasarkan undang-undang ibu kota negara yang baru itu dia dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden untuk
untuk 5 tahun. Satu periodenya itu 5 tahun dan bisa diperpanjang oleh seorang presiden. Nah, siapa yang akan menjadi kepala otorita ini nggak perlu melalui fit and proper di DPR. Undang-undangnya begitu. Jadi presiden bisa langsung menunjuk, baru nanti pada periode kedua itu presiden harus berkonsultasi dengan DPR. Berkonsultasi ya, Anda perlu catat, bukan menjalani fit and proper test. Walaupun kita tahu ya, fit and proper test di DPR itu kan sekarang ini hanya semacam apa ya, semacam syarat-syarat aja, pro forma saja. Karena misalnya kita tahu kemarin Kapolri itu harus menjalani fit and proper test di DPR. Panglima TNI harus menjalani fit and proper test di DPR, dan selalu yang diajukan calon tunggal. Dan dengan komposisi DPR yang sekarang ini, di mana 82%, 81,9, kalau kita bulatkan 82% itu partai pendukung pemerintah, hanya satu, sebenarnya kalau mau disebut dua deh yang oposisi. Meskipun Demokrat ini saya sebenarnya kadang-kadang nggak selalu memasukkan dalam oposisi, karena apa? Hanya PKS dan Demokrat. Dalam kasus dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru, Demokrat itu bergabung dengan pemerintah. Nah, jadi kembali ke soal tadi bahwa seorang kepala otorita ini otomatis siapapun yang dikehendaki oleh presiden itu pasti akan jadi. Nah, presiden kan kita ingat sudah menyebut ada 4 nama yang disebut pada waktu itu menjadi calon. Nah, Ahok, kemudian mantan Menteri Ristek Bang Sumantri Brojonegoro, mantan Dirut Wijayakarya Tumiana, dan kemudian mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud nama ini adalah Ahok. Dan kemudian ketika muncul nama itu yang disodorkan oleh PDIP, Ahok juga, kita udah tahu bahwa rupanya Ahok yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi kepala otorita Batam. Kemudian orang bertanya, kenapa sih mesti selalu Ahok gitu kan? Jadi pertanyaannya, kemarin Ahok ini kan figur yang kontroversial gitu. Kita tahu gara-gara hanya menyatakan bahwa tempat jin buang anak, kan kemudian warga Kalimantan itu jadi geger. Memang ini kan sangat sensitif ya bagi warga Kalimantan. Kita paham bahwa tentu saja warga Kalimantan itu sangat senang kalau ibu kota dipindah ke Kalimantan. Kenapa? Ya sebagai wilayah yang selama ini sangat kaya raya dengan hutan, sumber daya alamnya, kan Kalimantan ini selalu hanya dieksploitasi saja. Uangnya dikeruk, lari ke Jakarta, sementara pembangunan di Kalimantan itu terabaikan. Nah, tentu saja mereka berharap dengan ibu kota dipindahkan, ini ada semacam pemerataan pembangunan lah. Jadi tidak lagi hanya berpusat di Jawa dan Indonesia Barat, tapi juga ke Indonesia Timur. Sampai di sini kita bisa memahami dan kenapa kemudian masyarakat Kalimantan menjadi sangat sensitif, karena ada istilah-istilah yang dianggap kurang tepat lah, tempat jin, tempat gendruwo, tempat jin buang anak, dan mereka kemudian melakukan protes. Dan Bung Edi harus menjalani proses di Barreskrim Mabes Polri. Nah, Ahok ini kan orang yang sangat kontroversial, dan mohon maaf, ini sering tidak bisa mengendalikan ucapannya. Kasus misalnya kemarin penistaan agama, itu kan sebenarnya akumulasi dari kekesalan publik terhadap Ahok ketika dia masih menjabat sebagai gubernur yang memang dikenal nggak bisa merem kata-katanya itu. Nah, kalau itu terjadi lagi di Kalimantan, apalagi kan dia juga bukan orang Kalimantan, kan ada aspirasi dari warga Kalimantan yang mengelola IKN itu harusnya kepala otoritanya adalah orang IKN yang lebih ngerti, memahami persoalan-persoalan di Kalimantan, lebih memahami ada local wisdom, kearifan lokal di sana, tapi kemudian dikirim Ahok. Dan kalau kemudian dia seperti gayanya semula ceplas-ceplos, dan sering kali tanpa dia sadari itu membuat sakit hati orang, apa nggak menjadi kontraproduktif buat presiden sendiri, buat pemerintah sendiri. Yang berikutnya yang menjadi pertanyaan juga dipertanyakan banyak orang yang sekarang ini kembali mulai bermunculan adalah bahwa rekam jejaknya Ahok itu menyatakan dia menolak ibu kota baru ini, karena alasannya pada waktu itu karena untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, banjir di Jakarta, maka menurut dia tidak seharusnya dipindahkan ke luar kota, ditangani dong masalah kemacetan dan banjir di Jakarta. Soal ini kita sepakat dengan Ahok, soal bahwa harusnya tidak melarikan diri ke Kalimantan ketika ada persoalan di Jakarta, karena persoalan yang sama nanti bisa juga muncul, dan kemudian kita berpikir kita melarikan diri lagi, pindah lagi ibu kota. Ini nggak tepat.
Nah ini yang belakangan diributkan kembali, tetapi Ahok kemudian menyatakan bahwa itu konteksnya berbeda dan dia menyatakan jangan diadu domba soal ini. itu itu soal ibu kota baru dan Ahok. Jadi kalau kita melihat rekam jejaknya Ahok, ya memang menjadi semacam apa tanda tanya buat kita. Mengapa kemudian juga kalau toh dia nantinya menerima menjadi kepala otorita, bagaimana dengan konsistensi sikap dia? Sebagai seorang pemimpin itu kan konsistensi sikap itu yang harus kita pegang teguh. Ini soal ibu kota. Nah, apalagi yang Anda ingin saya bahas kira-kira? Oh ya, ini berkaitan dengan soal kerangkeng tadi, kalau saya kira itu sebenarnya kita nggak perlu terlampau panjang membahasnya ya. Ini tinggal diserahkan saja ke polisi dan kemudian ada Komnas HAM temuannya. Nanti bagaimana hasilnya, saya kira kalau memang betul ditemukan pelanggaran-pelanggaran HAM di situ, kemudian ada kriminalnya, ya saya kira itu tinggal diadili saja. Toh sekarang Pak Bupatinya kan sudah di dalam kerangkeng sekarang, dalam kerangkeng KPK. Kalau sebelumnya dia membuat kerangkeng untuk para penderita atau pecandu narkoba, sekarang dia sudah dikerangkeng oleh KPK. Kasusnya tinggal diusut. Jadi yang ini saya kira nggak terlalu sulit. Nah, yang saya kira ini punya nanti implikasi juga cukup panjang. Satu, ada dua topik lagi sebenarnya yang saya ingin bahas, yakni soal harga minyak goreng. Ini pemerintah sudah menetapkan harga eceran terendah itu untuk yang curah itu 11.500 dan untuk kemasan yang kemasan yang premium gitu disebutnya harganya 14.000. Jadi pertanyaan kita, apakah sekarang ini pemerintah bisa kembali mengendalikan harga-harga? Karena sebenarnya sudah ada kewajiban pada waktu itu sebagai salah satu negara kedua terbesar pengimpor minyak sawit Indonesia ini atau penghasil sawit Indonesia ini seperti diibaratkan seperti ayam yang mati di lumbung padi. Kalau kemudian banyak emak-emak yang teriak tidak mendapatkan harga minyak goreng dan harga minyak goreng melambung sangat tinggi. Mengapa? Karena kan tetap saja ada aturannya. Kita ingat waktu kemarin ribut-ribut soal batu bara itu yang disebut sebagai DMO atau Domestic Market Obligation. Ini adalah kewajiban. Jadi para eksportir ini dia boleh menjual harganya ke luar negeri, menjual produknya ke luar negeri, tapi mereka harus tetap menyisakan produknya itu untuk kuota dalam negeri. Dalam batu bara waktu itu ada kuota 25%. Tetapi karena harga batu bara di pasaran internasional sangat tinggi, jomplang sekali dengan harga domestik, mereka memilih menjual semuanya ke luar negeri dan terjadi krisis kan pada waktu itu. Begitu juga dengan minyak goreng ini sama juga. Mereka juga melihat harga di pasaran internasional sangat tinggi, ya mereka memilih untuk menjualnya ke luar negeri. Sebodoh amat dengan urusan emak-emak yang teriak-teriak. Kita sekarang menunggu nih, bagaimana pemerintah itu betul-betul sebagai pemerintah itu punya kekuatan mengatur negara. Kan pemerintah itu dianggap sebagai disebut penguasa, itu kan dia mestinya bisa menguasai dan bisa mengatur apa yang terjadi di Indonesia. Tapi di Indonesia yang terjadi di dalam negeri. Tapi di Indonesia kan kita tahu bahwa sekarang ini mafia oligarki itu, terutama para pemilik modal itu bisa mengatur negara, bisa mengatur penguasa. Yang terjadi itulah kemudian ketika pemerintah mengambil kebijakan ternyata di lapangan tidak bisa jalan. Kita tunggu saja bagaimana soal minyak goreng. Satu topik lagi sebelum saya mengakhiri perbincangan dengan Anda adalah terpilihnya menantu Pak Luhut, Maijen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat. Ini kita jadi ingat kalau dia menjadi Pangkostrat, ini track yang dijalani juga oleh menantu Pak Indro Priyono yang sekarang menjadi Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa. Dulu dia juga ketika dia sudah menjadi Pangkostrat, orang sudah tahu bahwa ini ujungnya pasti akan menjadi Panglima TNI. Betul saja, dia setelah meskipun berbeda ya, dia bintang 3-nya kalau Jenderal Andika tidak di Kostrat. Sebelumnya dia di Sesquad, itu bintang 3, kemudian dia menjadi Pangkostrat bintang 3, setelah itu dia menjadi Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Darat dan kemudian menjadi Panglima TNI. Nah, Maruli dengan track dia menjadi Panglima dengan Panglima Kostrat ini, Pangkostrat ini, maka orang akan membayangkan bahwa tracknya juga akan sama. Nanti tidak lama lagi dia akan menjadi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan setelah itu menjadi Panglima TNI. Kapan? Saya memperkirakan itu sebelum tahun 2024 berakhir, di mana masa jabatan Pak Jokowi akan berakhir. Dan saya kira itu mungkin terjadi pada setidak-tidaknya pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Mengapa seperti itu? Kalau memang Pak Jokowi dan Pak Luhut menginginkan Maruli itu menjadi Panglima TNI, menjadi pimpinan tertinggi TNI, maka harus dilakukan sebelum Pak Jokowi lengser dari masa jabatannya. Pak Jokowi seperti kita ketahui sudah akan lengser pada tahun 2024 karena partai-partai politik sudah sepakat tidak akan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi sampai 3 tahun lagi dan juga tidak membuka peluang untuk amandemen Undang-Undang Dasar menjadikan masa jabatan seorang presiden bisa 3 periode. Artinya apa? Ya, Pak Jokowi harus bergerak cepat, harus belajar pengalaman Bu Mega. Bu Mega pada waktu akhir masa jabatannya tahun 2014, pada waktu itu kan dia mencalonkan Jenderal TNI Ria Mizard sebagai Panglima TNI. Dan dia mencalonkan itu, mengirim namanya ke DPR dalam masa transisi ketika pemilu sudah dimenangkan oleh Pak SBY. Nah, betul saja ketika Pak SBY akhirnya dilantik menjadi presiden, Pak SBY memerintahkan agar Kepala Staf, agar Pak Ria Mizard untuk tidak hadir dalam fit and proper test di DPR. Dan sebagai gantinya bagaimana? Dia memperpanjang masa jabatan Panglima TNI saat itu yang dijabat oleh Jenderal Hendri Hartono Sutarto. Diperpanjang sampai kemudian masa pensiun dari Ria Mizard itu tiba. Dengan begitu dia tidak punya lagi peluang untuk menjadi Panglima TNI. Nah, ini saya kira penting untuk dikalkulasi oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut kalau menginginkan Maruli menjadi Panglima TNI. Karena Maruli ini memang luar biasa. Dia adalah sekarang ini kalau nanti begitu hari ini dia dilantik dan kemudian naik pangkat menjadi 3 bintang, dia akan menjadi Jenderal bintang 3 termuda di angkatannya. Dia ini orang pertama di angkatannya yang menjadi bintang 3, dia ini Akabri tahun 92 ya. Tahun 92, sementara bintang-bintang 3 itu sekarang rentangnya antara lulusan 89, 90, 91, 92. Dia paling muda. Usianya juga masih sangat muda. Usianya kalau nggak salah dia itu kelahiran tahun, seingat saya tahun 71. Jadi sekarang umurnya masih 51 atau 52 tahun gitu, dan dia masih punya masa pensiun sampai 6 tahun lagi. Jadi dengan dilantiknya Maruli ini memang dia adalah salah satu rising star dan akan menjadi pimpinan TNI di masa depan. Ini kalau tidak terjadi perubahan-perubahan politik, kita menghitungnya terjadi perubahan politik yang normal sampai tahun 2024. Itu jadi prospek dari Pak Maruli. Tapi satu hal yang saya kira juga penting kita soroti, ini berkaitan nanti dengan pergolakan di Papua. Ini urusannya dengan TNI karena kita tahu dalam beberapa pekan terakhir ini saja banyak sekali anggota TNI yang berjatuhan. Dan jangan salah ya, di Papua ini pernah ada seorang Jenderal Kopassus yang dia tugasnya di BIN, waktu itu sebagai Binda atau Kepala BIN daerah Papua. Waktu itu Brigjen tiba-tiba Dani ya, Putu Dani, ini orang Bali yang ditembak oleh OPM. Ini nggak main-main ya. Ini saya kira dalam sejarah Indonesia modern ini baru ada 2 orang jenderal yang gugur di medan pertempuran. Yang pertama Anda ingat pasti Komodor Yosudarso juga di Laut Arafuru ketika juga konflik dengan Irian Barat pada waktu itu, dengan perebutan wilayah itu dengan Belanda, dan terakhir kemarin dengan Brigjen Dani itu yang tewas ditembak oleh Papua. Jadi eskalasi di Papua ini sangat serius dan perlu perhatian dari TNI dengan sangat. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kemudian konfliknya begitu meningkat? Karena jujur kalau saya misalnya membandingkan antara kekuatan OPM dengan katakanlah dengan Gerakan Aceh Merdeka misalnya, pasti Aceh Merdeka itu jauh lebih terorganisir, lebih terlatih dibandingkan Papua OPM. Tapi kenapa di Aceh memang ada korban-korban dari TNI, tapi tidak ada level perwira atau apalagi level seorang jenderal. Begitu juga di Timur pada waktu itu berlangsung semacam. Nah, di Papua ini saya kira mesti menarik, ini intelijen mesti lebih bisa mengungkap mengapa
banyak sekali prajurit TNI yang berguguran di wilayah Papua. Itu saja saya kira perbincangan kita kali ini, membaca berita di balik berita. Anda bisa mengusulkan pada kami topik-topik apa yang menarik untuk dibahas. Dan sekali lagi saya mohon doanya untuk Mbak Agi dan keluarga untuk segera bisa sembuh dan saya nggak jomblo lagi tampil di Off the Record kali ini. Saya Suna Arif dari Forum News Network. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan seperti biasa saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa apa yang sampaikan ini adalah bagian tidak terpisahkan dari produk jurnalistik dari forumnewsnetwork.co.id. Jadi kalau Anda merasa ada informasi yang saya sampaikan merugikan Anda bisa menggunakan, kami persilahkan untuk menggunakan hak jawab dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Undang-Undang Pers, kami wajib untuk dalam kesempatan pertama untuk menampilkan hak jawab itu. Dan juga bagi Anda, jika mendapati data-data yang salah dari saya, Anda bisa menyampaikan koreksi. Tidak harus berita itu berkaitan dengan Anda semua. Saya Suna Arif, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.